Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 19 dan pasal 10 ayat 1a. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Salahim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka.
Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah memperhatikan umat-Nya. Raja pertama Israel bernama Saul. Ia berasal dari suku Benyamin dan mempunyai perawakan yang tinggi dan gagah, melebihi semua pemuda Israel lainnya. Tuhan memperhatikan permohonan Israel yang meminta seorang raja supaya sama dengan bangsa-bangsa lain yang mempunyai seorang raja. Samuel sebenarnya menolak permintaan umat Israel itu karena raja mereka adalah Allah. Tetapi Allah sendiri mengizinkan, biarpun Allah mengetahui bahwa yang ditolak oleh Israel bukan Samuel, melainkan Allah sebagai raja mereka. Kisah dijadikannya Saul menjadi raja Israel dengan bertemu Samuel sangat menarik dan begitu sederhana. Saul sebenarnya hanya disuruh oleh ayahnya yang bernama Kish untuk mencari keledai-keledai betina mereka yang hilang. Saul pergi mencari di mana-mana, tetapi tidak menemukan keledai-keledai itu. Maka ia pergi kepada seorang pelihat, yaitu Samuel. Sementara itu, Samuel memang sedang menunggu-nunggu kedatangan Saul untuk diurapi menjadi raja Israel atas perintah Tuhan. Begitulah kitab suci menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan saling berkaitan atas penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, demikian pula dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan perhatian Allah Bapa kepada manusia berdosa dan berkehendak untuk menyelamatkan mereka. Hal itu bertentangan dengan pendapat orang-orang Farisi bahwa orang berdosa itu harus dijauhi dan harus dihukum. Yesus mengajar kebenaran bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan tabib dan hanya orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan keselamatan dari Allah. Bahkan Yesus memanggil salah seorang pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa itu menjadi muridnya dan ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Bahwa Allah sungguh memperhatikan umat-Nya adalah kabar gembira yang harus kita imani
kita hayati dan kita wartakan. Allah sungguh-sungguh sedang bekerja untuk menyelamatkan setiap orang sesuai dengan keadaan hidupnya masing-masing yang khas. Termasuk kepada orang-orang Farisi yang menentangnya, Yesus juga telah memberikan pengajaran yang benar dan semoga mereka mengerti dan bertobat. Pada zaman kita ini, tidak sedikit orang yang mempunyai sikap seperti orang Farisi itu, yaitu orang-orang yang merasa benar sendiri dan menyalahkan agama atau kepercayaan orang lain. Semoga mereka semua itu pun dituntun oleh Tuhan menemukan keselamatan yang sejati. Atau mungkin orang-orang itu adalah kita sendiri, sehingga kita pun perlu bertobat dan mohon pengampunan dari Tuhan. Semoga demikian. Amin.